satu titik di mana pemerintah Aceh harus menelisik ini dulu. Kalau ini sudah aman 4,85%, pasti desil ini bisa dikerucutkan kembali. Mana orang memang yang harus dikeluarkan menjadi orang kaya dan juga orang yang emang super kaya, yang mampu dan juga dia mempunyai pendapatan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SAS kreatif ya. Berjumpa lagi dengan saya di mana sangat apa namanya ya? Sangat merisaukan belakangan ini tentang JKA. Tapi kita nggak mau pas secara mendalam. Kita cuma mengupas statement daripada Pak Sekda ya. Pak Sekda mengatakan tadi kemarin ya waktu pasca demo dengan mahasiswa, beliau mengatakan bahwa hanya 7,3% rakyat Aceh yang tidak ditanggung JKA-nya. Ya, seperti layar saya di belakang. Ini ada flyer yang sudah dibuat oleh Tinjau ID ya, di mana yang membahas ini sekelas sekda ya. Sekelas sekda seperti halnya adalah itu lah miti jambangan. Ampunohan, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sahas Kreatif. Kita berjumpa lagi dengan suasana yang sangat miris ya belakangan ini. Terutama yang judul yang kayak gini ya. Nah, judul ini judul ya. Ini cuma angkanya cuma hanya 7,3% kata Pak Sekda ya. Hanya 7,3% menurut tinjau ID ya. Kita bisa melihat bahwa ketimpangan data sudah mulai dikuak oleh pemerintah Aceh ya. Ini juga ada menurut data pemerintah Aceh per 1 Mei sebanyak 416.125 atau 75% warga Aceh tergolong dalam desil 8, 9, 10 atau menjadikan dia jika mandiri. Kita akan membedakan dulu nih ya. BPJS itu dia ada premi ya. Premi itu seperti kita bayar iuran ya. Premi itu seperti iuran. Desil 1, 2, 3, 4 dan 5 itu desilnya dibayar oleh Kemensos. Itu biasanya yang 1, 2, 3, 4, 5 itu dia mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti PKH, seperti apa namanya bantuan beras raskin dan lain-lain. Itu adalah desil 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis 1, 2, 3, 4, 5 ini dia mendapatkan bantuan premi, bantuan iuran untuk dibayarkan oleh pemerintah dalam hal eh, BPJS Kesehatan. Nah, untuk Aceh selama ini adalah menerapkan desil 6, 7, 8, 9, 10. Otomatis semua warga Aceh adalah dibayar dengan preminya oleh pemerintah Aceh. Seperti kita ketahui bahwa semakin tahun ini ya, tahun depan adalah berakhirnya dana otsus dan kita belum tahu juga ada perpanjangan dana otsus, sedangkan di Aceh tidak ada
industri, tidak ada APBD, PAD yang mumpuni ya, selain transfer dari pusat. Sehingga pemerintah Aceh akan menanggung di luar daripada desil ini nih. Nah, desil ini ya 8, 9, 10. Pemerintah Aceh hanya sanggup menanggung desil 7, 6, dan 7. Otomatis 8, 9, 10 ini akan membayarkan premi BPJS secara mandiri. Bukan JKA kita, bukan ini ya. Ini beredar kabar lagi, beredar isu di kampung-kampung atau di desa-desa adalah kita nanti berobat akan bayar. Ini tidak bayar berobat, tapi preminya yang harus dibayar sesuai dengan kelas yang kita ambil. Misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, dan di sini menjadi titik beratnya adalah bukan hanya satu orang yang dibayar, melainkan satu kakak. Ya, berapa orang di kakak itu adalah segitu yang akan dibayar oleh kepala keluarga. Ya, kalau misalnya di kelas 3 sekitar 40 ribuan, nanti dia akan membayar 40 ribu dikali jumlah anggota keluarga di dalamnya. Ya, hari ini kita nggak akan membahas sesuatu yang terlalu ribet, tetapi kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Karena topik hari ini kelihatannya cuma angka yang dijabarkan hanya 7,3% rakyat Aceh peserta JKA Mandiri. Tetapi sebenarnya ini tentang hidup banyak orang. Angkanya hanya 7,3%. Kecil memang yang kalau kita kalkulasikan menjadikan dia 100%. Tetapi kalau kita ubah itu jumlah orang, itu berarti 419.000 ya, 19.122 orang. Sekarang masih kecil terasa segini. Itu menjadi pertanyaan bagi kita ya. Aceh memang mempunyai sebanyak segini ya, angka total penduduk Aceh yaitu 5.733.282 jiwa. Mayoritas sudah masuk dalam sistem jaminan kesehatan ya. Kita bisa melihat, nah, lihat di sini. Nah, ini desil 1 sampai 5 peserta JKN yang ditanggung oleh pemerintah pusat yaitu 3.200.000. Terus 6 desil 6 dan 7 itu pemerintah Aceh baru ini kan 10,6% yaitu di angka 604.000. Terus tidak berada di Aceh. Nah, ini yang jadi masalahnya. Ini dia tidak berada di Aceh ini ya, berKTP Aceh tapi tidak berada di Aceh sekitar 276.620. Terus desil 8, 10 peserta JKA Mandiri 416.000. Terus asuransi yang lain 1 juta orang, ada asuransi ke swasta, TNI Polri dan ASN dan lain-lain ya. Itu menjadi angka yang sangat ini. Kalau memang dibandingkan pemerintah Aceh, kalau mau dia nanggung semua itu di angka 10% tambah 7,3% dan juga 4,8% yang tidak ada orang di Aceh. Dia mungkin ya ke Malaysia atau dia merantau ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera yang lain ya, Medan dan lain-lain untuk mencari nafkah, tapi dia tidak ditanggung oleh BPJS. Mau apa namanya, tidak berada di Aceh. Jadi dari data yang ini yang kita dapat ini adalah ada satu kelompok ya, dua kelompok ini yang tidak ditanggung yaitu kelompok yang tidak berada di Aceh dan juga desil 8 sampai 10. Inilah yang menjadi titik berat yaitu 400 sama 200-an orang yang tidak ditanggung oleh BPJS. Kalau yang data tidak berada di Aceh ini dia bisa jadi di 1 sampai 10 desil ya. Ada satu kelompok yang sering dianggap aman
yaitu mereka yang masih kategori peserta mandiri. Atau dalam pembagian data, mereka ada di DC 8, 9, 10. Bahasa sederhana, mereka dianggap mampu, bisa bayar sendiri, nggak perlu bantuan penuh. Masuk akal sih, karena dia berpenghasilan. Terus dia dengan ikhlasnya membayar sendiri ya. Dalam kota kutip dia masih mampu. Dan dia menganggapnya mampu. Mampu itu sebenarnya relatif ya. Kita sering banget pakai kata mampu dalam tanda kutip. Seolah-olah itu jelas. Padahal definisi mampu itu relatif banget. Punya motor dianggap mampu. Punya kereta, punya kerja tetap dianggap mampu. Bisa biaya, bisa bayar iuran dianggap mampu. Tapi pertanyaannya, sampai kapan? Itu menjadi pertanyaan dasar. Coba bayangin satu kondisi. Sahabat sahas kreatif misalnya bekerja. Gaji cukup, hidup normal. Nggak kaya tapi juga nggak kekurangan. Lalu tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit, butuh perawatan, butuh biaya besar, butuh waktu lama. Di situ semua berubah. Yang tadinya cukup jadi terasa sempit. Yang tadinya aman jadinya terasa rapuh. Kita ambil contoh sederhana ya. Ada seorang seorang sakit ya. eh si pasien ini dia bukan orang susah, dia pekerja keras, dia punya penghasilan, dia masuk dalam kategori DC 89 ini ya 8, 9, 10 yaitu peserta JK Mandiri. Terus dia masuk juga kepada data yang ini ya. Awalnya dia nggak masalah dalam hal pembayaran iuran. Toh 40.000 dikali jumlah keluarga 4 orang sekitar 200.000 ya mampu lah. Dia menganggapnya seperti itu. Ya, artinya kalau soal kesehatan dia bayar sendiri nih ya, yang desil ini dua ini. Ya desil TA 8, 9, 10 dan di kategori 2 ini. Sampai suatu hari orang tuanya sakit misalnya ya. Dia bukan sakit ringan yang di apa namanya dialami oleh orang tuanya. Harus dirawat dan dia itu bolak-balik ke rumah sakit. Biayanya jalan terus nih, bolak-balik ke rumah sakit karena dia bawa orang tuanya, uang makan dan uang lain. Di titik itu si korban siapa namanya si kita bilanglah si A ini mulai sadar suatu hal. Ternyata saya ini nggak sekuat yang saya kira. Tabungan dia mulai menipis, pengeluarannya nggak bisa ditahan dan tekanan mulai terasa. Bukan ini bukan cerita dramatis ya. Ini memang realita. Dan bukan cuma Arif. Ada ratusan orang yang akan menjadikan dia akan menjadi dari mampu menjadi tidak mampu untuk membayar uang premi tersebut. Karena kita kondisi orang itu tidak akan selalu mampu membayar sendiri ya seperti jika ini. Itulah kehadiran pemerintah di sini. Nah, disinilah kita kembali ke angka tadi ya. 7,3% rakyat Aceh peserta JKA Mandiri, sekitar 46.000. Mereka ini bukan yang paling miskin, tetapi juga bukan yang paling aman. Mereka ada di tengah-tengah. Dan jujur aja, yang di tengah ini yang sering banget enggak kelihatan. 89 pasti enggak kelihatan. Karena mereka enggak cukup susah untuk penuh, untuk dibantu penuh. Tetapi juga enggak cukup kuat untuk selalu aman. Ini posisi paling rawan yang terjadi. Masalah datang juga penting untuk dibahas. Ya.
Masalah data ini penting untuk dibahas. Ada satu hal yang menarik dalam data, ada sekitar 276.000 orang yang disebut dengan data tidak berada di Aceh. Artinya mereka punya KTP, tetapi tidak berada di Aceh. Atau datanya yang tidak jelas. Ini penting nih. Ini penting karena kebijakan dibuat berdasarkan data. Kalau datanya nggak akurat, keputusan yang diambil bisa meleset dan yang kena dampak tetap masyarakat. Kalau ini data ini double dengan apa yang disebutkan dengan di sini atau memang ini data yang tidak, ini menjadi pemborosan anggaran yang sangat signifikan. Ini kita bilang lah 40.000 dikali 276.000 orang yang dikalikan 40 ribuan berapa berapa puluh atau berapa ratus per tahun yang dibayar untuk orang yang tidak datanya tidak akurat. Ini menjadi satu titik di mana pemerintah Aceh harus menelisik ini dulu. Kalau ini sudah aman 4,85%, pasti desil ini bisa dikerucutkan kembali. Mana orang memang yang harus dikeluarkan menjadi orang kaya dan juga orang yang emang super kaya, yang mampu dan juga dia mempunyai pendapatan yang kuat. Sekarang kita jujur aja. Sistem jaminan kesehatan kita sudah berjalan. Banyak yang terbantu. Ya, mulai dari puskesmas, klinik tingkat klinik tipe C, tipe D, ya, tipe B sampai rumah sakit tipe A. Bahkan dalam kondisi tertentu pemerintah tetap hadir, ya. Seperti yang sudah keluar berita-berita, ZA juga masih melayani, rumah sakit pemerintah juga masih melayani pasien eh, tanpa memandang desil tersebut, ya. Tadi saya juga melihat beberapa rumah sakit sudah mengeluarkan statement seperti di PD, Rumah Sakit Teuku Siditiro juga sudah mengeluarkan statement tentang melayani, Rumah Sakit Zainal Abidin dan juga beberapa rumah sakit yang lain. Itu karena faktanya adalah mereka uh, menerapkan satu misi kesehatan inilah sisi-sisi kemanusiaan. Data-data ini bukan tidak ada celah sedikit pun. Dan celah itu sering mengenai mereka yang ada di tengah. Karena celah ini mereka menjadi korban, yaitu 416.000 orang. Maka yang dianggap mampu sebenarnya hanya bisa bertahan. Daripada dia membayar rumah sakit yang mahal, mending dia membayarkan JKA, BPJS Mandiri. Pesan yang perlu kita renungkan dari semua ini, ada satu hal sederhana yang kita bisa ambil. Hidup itu bisa berubah cepat. Hari ini kamu aman, besok belum tentu. Hari ini kamu sehat, besok kita nggak tahu. Jadi jangan terlalu cepat menilai orang. Karena yang terlihat baik-baik saja belum tentu benar-benar baik. Dari yang terlihat kuat, belum belum tentu tidak butuh bantuan. Sekali lagi, angka ini bukan sekedar angka. 77,3% itu bukan cuma statistik, itu manusia, itu keluarga, itu cerita, itu perjuangan, dan mungkin itu juga kita. Karena kalau kita jujur, banyak dari kita sebenarnya ada di posisi ini. Nggak miskin, tapi juga belum benar-benar aman. Jadi apa yang bisa kita lakukan, minimal kita sadar, lebih peka, lebih bijak melihat keadaan sekitar kita. Enggak, dan kalau kita punya kemampuan lebih, enggak ada salahnya untuk peduli. Karena pada akhirnya sebuah sistem yang baik bukan hanya soal angka yang rapi, tetapi tentang berapa banyak orang yang benar-benar terlindungi. Terima kasih untuk sahabat Sahas Kreatif yang sudah mendengar.
Kalau menurut kamu ini penting, boleh kamu share ke orang lain ya. Dan tulis komentar yang memang kita bisa mendiskusikan lebih lanjut. Kalau Anda mempunyai data-data yang lengkap, juga bisa kita berdiskusi secara live streaming atau juga secara virtual. Dan juga kita akan upload di SAS Kreatif. Saat itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.